Selamat malam. Tarik napas pelan, biarkan tubuhmu melepas lelah, dan izinkan cerita ini menjadi temanmu sebelum tidur. Lalu beritahu saya di mana kamu mendengarkan cerita ini, dalam keadaan apa, dan dengan perasaan seperti apa. Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya tahu kamu suka dengan cerita yang saya berikan. Mari kita lanjutkan ke dalam cerita kali ini. Malam ini, kita akan pergi ke sebuah masa yang jauh sebelum dunia modern lahir. Ke sebuah kerajaan yang hidup berdampingan dengan lautan. Kerajaan yang tumbuh dari air. Dihidupi oleh aliran sungai. Dan dijaga oleh angin pesisir yang lembut. Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Namun malam ini, kita tidak mengisahkannya sebagai kerajaan besar penakluk Samudra Hindia. Tidak sebagai kekuatan maritim yang menghubungkan dunia timur dan barat. Kita justru melihat Sriwijaya dari sisi yang paling tenang. Dari sisi yang bergerak pelan seperti arus sungai. Yang mengantar kapal-kapal kayu berjalan menuju Cakrawala. Bayangkan malam yang sunyi di tepian sungai Musi. Air bergerak lembut, memantulkan cahaya bulan yang teduh. Di kejauhan, perahu-perahu kecil terikat pada tiang kayu. Bergoyang perlahan seperti sedang bernapas. Suara serangga malam membentuk melodi khas. Seolah alam sedang memainkan lagu yang sama. Sejak ribuan tahun lalu. Di atas panggung kayu kecil. Seorang penduduk duduk sambil memperbaiki jala. Ia bergerak lambat. Karena malam adalah waktu untuk merawat alat. Bukan waktu untuk tergesa-gesa. Sebelum Sriwijaya berdiri, Sumatera bagian selatan adalah tanah dengan desa-desa kecil. Orang-orang tinggal dekat sungai. Mengandalkan air untuk hidup. Berdagang. Dan bepergian. Mereka tidak terburu-buru. Dunia bergerak lambat. Waktu berjalan seperti perahu tanpa dayung. Mengikuti arus dengan tenang. Hingga suatu hari, dari antara desa-desa itu, muncul sekelompok pelaut yang melihat dunia lebih luas. Mereka mengamati angin, gelombang, dan arah arus laut. Mereka menyadari bahwa sungai-sungai besar mengalir ke lautan yang menghubungkan negeri. Mereka mengerti bahwa air bukan hanya sumber kehidupan. Air adalah jalan. Dan dari pemahaman sederhana namun mendalam itulah, Sriwijaya mulai tumbuh. Tidak dalam satu malam. Tidak dalam satu musim. Melainkan perlahan. Seperti pohon bakau yang menguatkan akarnya sedikit demi sedikit. Hingga ia menjadi tiang kehidupan di pesisir. Bayangkan pagi pertama ketika Sriwijaya mulai terbentuk. Kabut menutupi permukaan sungai. Angin membawa aroma asin dari laut jauh. Para pendayung menyiapkan perahu panjang mereka. Mengecek tali, memperbaiki layar, dan berbicara dengan nada rendah. Matahari muncul perlahan di balik pepohonan. Mengubah warna langit dari biru gelap menjadi oranye lembut. Cahaya itu menyentuh permukaan air. Memunculkan kilau seperti serpihan emas. Semuanya begitu tenang. Begitu lambat. Begitu mengantuk. Di sebuah rumah kayu dekat sungai. Seorang pemimpin muda duduk dan mengamati pemandangan itu. Ia belum menjadi raja. Belum menjadi penguasa. Belum menjadi tokoh sejarah. Saat itu, ia hanya seseorang yang ingin memahami dunia. Melalui suara air dan angin. Ia melihat kapal-kapal besar dari India. Yang datang membawa kain dan rempah. Ia mendengar cerita tentang negeri jauh. Di mana para pelaut mengelilingi lautan luas. Dengan keyakinan bahwa dunia ini disatukan oleh air. Dan ia mulai memahami. Bahwa Sriwijaya dapat menjadi rumah bagi siapa saja. Yang datang dari perjalanan panjang. Ketika rakyat memutuskan untuk membangun pelabuhan lebih besar. Mereka bekerja bersama. Tanpa tergesa-gesa.
Kayu-kayu dipotong dengan ritme yang teratur. Tiang-tiang ditegakkan perlahan, seperti seseorang membangun istana dari mimpi. Para ibu membawa makanan untuk orang-orang yang bekerja. Anak-anak duduk di pinggir sungai, menonton ikan-ikan kecil berenang, tanpa mengerti bahwa sejarah sedang dibuat. Tidak ada gemuruh perang, tidak ada bentrokan keras, hanya kerja, kesabaran, dan kebersamaan yang mengalir bersama air sungai. Hari demi hari, sebuah pusat perdagangan mulai terbentuk. Perahu kecil datang dari hulu sungai, membawa rotan, damar, dan hasil bumi. Kapal besar datang dari lautan, membawa pedagang asing, cerita baru, dan pengetahuan yang jauh lebih luas. Dan Sriwijaya berdiri dari aliran itu. Dari air, dari angin, dari perjalanan, dan dari ketenangan rakyatnya. Seperti seekor burung laut yang membentangkan sayapnya perlahan, Sriwijaya mulai terbang tinggi dalam keheningan pagi Sumatera. Dan malam ini, kita akan mengikuti perjalanan panjang itu dengan langkah yang pelan, ritme yang lembut, dan cerita yang mengajakmu semakin dekat ke dalam tidur. Sriwijaya mulai tumbuh sebagai sebuah pusat kehidupan yang dekat dengan air. Di masa awalnya, sungai adalah jantung yang berdetak perlahan, memberikan tenaga dan arah bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Setiap kegiatan, sekecil apapun, bermula dari sungai dan kembali kepada sungai. Bayangkan pagi di tepian Sungai Musi, lama sebelum kota-kota besar berdiri di sekitarnya. Kabut menggantung rendah di atas permukaan air, membuat dunia tampak seperti lukisan yang belum selesai. Air sungai bergerak dengan lambat dan penuh percaya diri. Seakan ia tahu bahwa dirinya akan menghubungkan negeri-negeri jauh. Para nelayan turun dari rumah panggung mereka, menuruni tangga kayu yang sedikit berderit. Mereka membawa jala yang masih basah, membiarkan serat-seratnya meneteskan air ke permukaan sungai yang dingin. Dengan gerakan pelan, mereka mendorong perahu kecil dan mulai mendayung ke tengah aliran. Setiap kayuhan mereka terasa seperti satu tarikan napas panjang. Perahu bergerak tidak cepat, melainkan mengikuti ritme tubuh yang sudah terbiasa bekerja selaras dengan air. Di udara, tercium aroma sungai. Sedikit asin, sedikit lembab, dan menyimpan cerita ribuan tahun. Burung-burung kecil melintas rendah, menangkap serangga di permukaan air, tanpa menghasilkan suara selain kibasan sayap lembut. Para ibu menyiapkan sarapan di dapur rumah panggung mereka. Asap tipis naik ke udara dan menghilang dalam cahaya matahari pagi. Mereka memasak dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Karena bagi penduduk Sriwijaya, pagi bukanlah waktu untuk berlari, melainkan waktu untuk mulai hidup. Dengan kebijaksanaan yang perlahan, di pasar pinggir sungai, pedagang mulai berdatangan. Ada yang membawa ikan segar, ada yang membawa keranjang rotan, ada pula yang membawa bunga dan rempah-rempah dari desa hulu. Mereka menata dagangan dengan sangat rapi, menerima pembeli dengan senyum hangat, dan berdialog dengan suara rendah. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya suara air yang terus bergerak, menjadi latar dari transaksi yang penuh ketenangan. Ketika Sriwijaya mulai membangun pelabuhan pertamanya, suasana di sungai menjadi sedikit lebih hidup, tetapi hidup dengan cara yang damai. Para pekerja membawa kayu besar, mengikatnya menggunakan tali rotan, dan menempatkannya satu demi satu di dasar sungai dangkal untuk membentuk dermaga sederhana.
Mereka bekerja bukan dalam hiruk-pikuk, melainkan dalam ritme pelan, yang membuat mereka bisa mendengarkan angin. Sesekali mereka berhenti, mengusap keringat, dan menatap sungai, untuk memastikan semuanya berjalan baik. Pada sore hari, ketika matahari mulai menurun, warna langit berubah menjadi campuran oranye dan keemasan yang lembut. Cahaya itu menyentuh rumah panggung, membuat kayunya terlihat hangat, seperti bara kecil yang bersinar dari dalam. Di beberapa sudut pelabuhan, perahu besar dari negeri jauh mulai muncul di cakrawala. Kapten kapal berdiri di anjungan, mengamati tepi sungai yang damai. Seakan mereka telah menemukan tempat yang berbeda dari semua pelabuhan sebelumnya. Ketika kapal itu akhirnya bersandar, tidak ada keributan. Para pelaut turun dengan wajah lelah, namun penuh rasa lega. Mereka menyentuh tanah Sriwijaya dengan langkah tidak terburu-buru, dan disambut senyum kecil oleh penduduk lokal yang merasa bangga menjadi tuan rumah di negeri air ini. Beberapa dari pelaut itu langsung menuju rumah ibadah Buddha yang terletak tidak jauh dari sungai. Suara lonceng kecil terdengar lembut, seperti memanggil mereka untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Di dalam vihara, para biksu duduk bersila. Jubah mereka jatuh dengan rapi, membentuk lipatan-lipatan halus yang bergerak perlahan setiap kali mereka bernapas. Ruang itu tenang, hanya dikelilingi aroma kayu cendana dan gema doa rendah yang berulang, berputar seperti angin yang tidak pernah lelah. Sriwijaya, sejak awal, menjadi lebih dari sekadar pelabuhan. Ia menjadi tempat istirahat, tempat belajar, tempat menemukan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tengah gelombang laut lepas. Para biksu dari India sering tinggal berbulan-bulan di sini. Mereka menulis naskah, mengajar bahasa, menjelaskan ajaran, dan menyebarkan kedamaian pada siapapun yang ingin mendengarkan. Bagi mereka, Sriwijaya bukan hanya tempat singgah, melainkan rumah kedua. Rumah yang penuh cahaya lembut dan air yang terus mengalir sabar. Ketika malam tiba, pelabuhan perlahan meredup. Lampu minyak dinyalakan. Cahayanya memantul di permukaan sungai, membuat air terlihat seperti kaca hitam yang penuh kilau emas kecil. Para nelayan pulang, membawa tangkapan mereka, dan berjalan di atas papan kayu yang menghubungkan perahu ke rumah. Lewat lampu-lampu itu, bayangan mereka terlihat panjang, bergerak lambat, seperti bayangan dalam mimpi. Dan malam itu, Sriwijaya merasa hidup dalam diam yang paling indah. Sriwijaya tumbuh bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai rumah bagi mereka yang mencari kedamaian batin dan pengetahuan. Di kerajaan ini, air bukan hanya menghubungkan tempat jauh, tetapi juga menghubungkan hati manusia dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Bayangkan sebuah vihara besar yang berdiri tidak jauh dari aliran sungai Musi. Bangunannya terbuat dari kayu coklat tua, dihiasi ukiran-ukiran halus yang menggambarkan perjalanan kehidupan. Atapnya melengkung lembut, seakan melindungi siapapun yang berada di bawahnya dari segala gelombang dunia luar. Di halaman depannya, ada pohon beringin besar, dengan akar menggantung yang turun seperti tirai alami. Daun-daunnya bergerak sangat pelan. Ketika angin lewat, menghasilkan suara lembut yang membuat siapapun ingin duduk di bawahnya dan memejamkan mata.
Pagi hari adalah waktu paling damai di vihara ini. Para biksu bangun sebelum matahari terbit. Mereka berjalan keluar, mengikuti jalur batu kecil yang mengarah ke tepi sungai. Jubah mereka bergerak pelan, membuat suara lembut seperti kain sutra yang bersentuhan dengan tanah basah. Di tepi sungai, mereka duduk bersila, menghadap air yang masih gelap, karena belum tersentuh cahaya matahari. Di hadapan mereka, dunia terasa seperti berhenti sejenak. Hanya ada suara napas dan suara arus air yang perlahan-lahan membelai tepian tanah. Ketika matahari mulai naik, cahayanya sedikit demi sedikit menyentuh permukaan sungai dan menyebar seperti tinta keemasan. Para biksu membuka mata mereka, melihat dunia kembali menyala dengan warna yang lembut dan gerakan yang tidak tergesa. Di dalam vihara, terdapat ruang besar tempat para pelajar berkumpul. Beberapa datang dari desa dekat, beberapa datang dari India, beberapa bahkan datang dari negeri jauh di utara, yang membutuhkan berbulan-bulan perjalanan melintasi laut. Mereka datang untuk belajar bahasa Sanskerta, filsafat Buddha, ilmu navigasi, dan ajaran tentang kehidupan, yang mengajarkan ketenangan dalam setiap langkah. Para biksu tidak mengajar dengan suara keras. Mereka berbicara perlahan, menyampaikan setiap kalimat, seperti air yang dituang ke mangkuk, tanpa tumpah, tanpa terburu-buru. Suara mereka bergema lembut dalam ruangan, mengisi udara dengan ketenangan, yang merayap masuk ke dalam hati orang-orang yang duduk di depannya. Di pojok ruangan, selalu ada seorang biksu yang menyalin naskah kuno. Ia menulis dengan kuas kecil, menggoreskan huruf-huruf indah pada lembar daun lontar. Gerakannya sangat perlahan, nyaris seperti meditasi. Kadang ia berhenti, menatap tinta, dan menunggu hingga suasana hatinya stabil kembali. Baru setelah itu ia melanjutkan tulisannya. Di luar vihara, terdengar suara burung yang bersahutan pelan. Suara itu menjadi latar alami bagi siapapun yang sedang mempelajari ajaran. Kadang angin membawa aroma bunga liar dari padang di dekat hutan. Aroma itu masuk tanpa izin, namun memberikan kedamaian tambahan, seperti hadiah kecil dari alam. Di sore hari, para pelajar sering duduk di tepi sungai, membaca naskah sambil ditemani suara arus air. Beberapa menulis catatan kecil, beberapa hanya memejamkan mata, mengizinkan pikiran mereka mengapung, seperti daun yang hanyut di bawah arus. Kapal-kapal besar sering datang membawa orang asing yang ingin belajar atau beristirahat. Ketika mereka disambut oleh para biksu, suasana menyatu tanpa ada rasa canggung. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, semuanya mencair dalam ketenangan yang sama. Beberapa dari mereka membawa cerita tentang negeri jauh, tentang gunung es, gurun luas, dan hutan yang tidak pernah dijamah manusia. Namun ketika cerita itu diucapkan di bawah cahaya sore Sriwijaya, semuanya terdengar lembut dan menyatu dengan irama alam. Di malam hari, lonceng kecil di vihara dibunyikan. Suaranya nyaring namun tidak keras, membentuk getar halus di udara yang berjalan hingga ke permukaan sungai. Para pelajar kembali ke kamar sederhana mereka, berbaring dengan kasur tipis, dan membiarkan pikiran mereka perlahan tenggelam ke dalam ketenangan. Lampu minyak dinyalakan di seluruh vihara. Cahaya kuningnya menari pelan di dinding kayu, membuat ruangan terasa hangat.
dan aman. Suasana itu menjadi panggilan lembut untuk beristirahat. Sriwijaya bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga tempat di mana jiwa-jiwa lelah menemukan ketenangan. Di sini, pengetahuan tidak hanya diajarkan, pengetahuan ditanamkan melalui kesunyian, melalui air, melalui angin, dan melalui kesabaran. Pada malam-malam seperti itu, ketika seluruh vihara tertidur dan sungai bergerak pelan, Sriwijaya seakan bernafas dengan lembut. Sriwijaya memasuki masa di mana dunia mulai mengenalnya. Namun kejayaan itu tidak datang dengan gegap gempita, bukan dengan suara perang, melainkan dengan suara ombak yang selalu kembali ke pantai. Pelan, tenang, dan tak pernah tergesa-gesa. Pada masa ini, Sriwijaya menguasai lautan bukan dengan kekuatan pedang, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang angin, arus, dan ritme bumi. Mereka mengamati arah burung, gerak bintang, dan perubahan warna laut untuk memutuskan kapan harus berlayar dan kapan harus menunggu. Bayangkan sebuah pagi yang hangat di pelabuhan utama Sriwijaya. Kapal-kapal besar dari kayu nangka berbaris rapi di sepanjang dermaga. Layar mereka dilipat, tali-tali digantung seperti sulur tanaman, dan lambung kapal dipoles oleh tangan-tangan pelaut yang telah menghabiskan bertahun-tahun di bawah matahari. Suara yang terdengar hanyalah ketukan lembut tukang kayu, ayunan air di bawah perahu, dan gumaman percakapan rendah dari para pedagang. Semua berjalan tanpa terburu-buru, seolah seluruh dunia mengikuti tempo yang sama. Di sisi dermaga, seorang nahoda tua sedang duduk sambil mengamati langit. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus, namun matanya jernih seperti permukaan laut. Di pagi hari, ia mengamati awan, menghitung arah angin, dan merasakan udara untuk mengetahui apakah hari itu baik untuk berlayar. Tidak jauh dari sana, para pelaut sedang menyiapkan barang-barang. Ada karung lada yang harum, tong kayu berisi damar, keranjang berisi manik-manik kaca, dan kain tenun dari pedalaman Sumatera yang warnanya lembut, seperti warna daun saat musim hujan pertama datang. Mereka memindahkan barang-barang itu dengan hati-hati. Tidak ada teriakan komando, hanya isyarat tangan, senyum kecil, dan langkah kaki yang serempak. Ketika kapal akhirnya siap, para pelaut menaiki kapal dengan gerakan lambat. Mereka mengikat tali, mengangkat sauh, dan membuka layar besar yang menangkap angin pagi, seperti dada yang mengembang. Dalam tarikan napas panjang, perlahan-lahan, kapal itu bergerak menjauhi dermaga. Air terbelah dengan halus di bawah lambungnya. Suara yang terdengar adalah suara ombak kecil yang seakan membisikkan sesuatu kepada sang nahoda. Dari jauh, kapal-kapal Sriwijaya tampak seperti burung laut yang terbang dengan sayap terbuka lebar. Tidak terburu-buru, tidak menantang badai, hanya mengikuti arus yang membawa mereka ke negeri-negeri jauh. Di antara negeri-negeri itu adalah India, Cina, Kamboja, dan banyak pulau lain yang tersebar di sepanjang jalur perdagangan laut, yang kini menjadi bagian napas Sriwijaya. Ketika kapal Sriwijaya tiba di pelabuhan asing, mereka disambut dengan hormat. Orang-orang dari negeri lain melihat pelaut Sriwijaya
sebagai pembawa kedamaian, bukan penakluk. Mereka datang dengan barang-barang sederhana, namun berkualitas, dengan senyum yang ramah, dan dengan bahasa halus yang mengalir seperti sungai. Di pasar-pasar jauh, orang-orang Cina sering memandangi kain-kain lembut dari Sumatera. Mereka meraba seratnya, melihat warnanya, dan mencoba membayangkan dari mana asalnya. Kadang mereka bertanya kepada pelaut Sriwijaya, "Bagaimana negerimu?" Dan pelaut Sriwijaya akan menjawab dengan suara lembut, "Airnya tenang, anginnya ramah, dan orang-orangnya hidup damai." Di India, para biksu yang dulu pernah singgah di Sriwijaya sering menceritakan pengalaman mereka tentang vihara yang tenang, guru-guru yang sabar, dan pelabuhan yang selalu menyambut dengan keramahan yang tulus. Jika ingin belajar dengan hati, kata mereka, pergilah ke Sriwijaya. Dan begitu banyak pelajar yang akhirnya mengarungi laut hanya untuk menemukan ketenangan di pusat ilmu pengetahuan itu. Namun kejayaan Sriwijaya tidak hanya terlihat di negeri asing. Di dalam negeri, rakyat hidup dengan damai karena lautan membawa berkah. Setiap desa pesisir mendapat barang baru, pengetahuan baru, dan cerita baru. Setiap kali kapal kembali, anak-anak sering berlari ke tepi dermaga untuk melihat kapal datang. Mata mereka berbinar ketika melihat layar besar yang perlahan mendekat. Para pelaut menyapa mereka dengan tawa kecil, memberi mereka kerang unik, atau menunjukkan peta yang penuh goresan jalur laut. Ketika hari berubah menjadi sore, pelabuhan menjadi tempat yang hangat. Cahaya matahari jatuh ke atas lambung kapal dan membuatnya bersinar lembut. Air memantulkan langit yang mulai berubah warna dari biru muda menjadi oranye dan kemudian merah keemasan. Para nelayan pulang dengan perahu kecil mereka. Sebagian besar berbicara pelan, tidak ingin mengganggu suasana damai yang diciptakan alam. Angin laut membawa aroma asin yang berbaur dengan aroma kayu basah dan makanan hangat dari rumah-rumah panggung. Di tempat lain, para biksu menyalakan lampu minyak di vihara. Cahayanya tampak seperti bintang kecil yang tumbuh di bumi. Dan di saat seperti itu, Sriwijaya terasa seperti raksasa yang sedang beristirahat. Besar, kuat, namun sangat damai. Kejayaannya tidak bergemuruh. Kejayaannya mengalun, seperti ombak yang terus datang, tanpa suara keras. Sriwijaya berada pada puncaknya, dalam keheningan yang paling indah. Di masa kejayaannya, Sriwijaya bukan hanya sebuah kerajaan besar, melainkan sebuah persimpangan dunia. Namun persimpangan itu tidak bising, tidak penuh teriakan, tidak dipenuhi hiruk-pikuk, seperti pasar modern hari ini. Sebaliknya, Sriwijaya menjadi tempat di mana berbagai bangsa bertemu dalam suasana yang lembut, seperti pertemuan angin dan air. Bayangkan sebuah hari di mana pelabuhan Sriwijaya dipenuhi kapal dari berbagai penjuru. Ada kapal dari India dengan layar merah kecoklatan, kapal dari Cina dengan lambung besar dan kokoh, dan kapal dari negeri Arab yang membawa aroma kayu gaharu dan rempah-rempah harum. Namun meski banyak kapal datang, pelabuhan itu tetap terasa tenang. Para pedagang berbicara dengan suara rendah dan sopan,
Angin membawa aroma kayu basah, lada hitam, dan asap dapur kecil yang berasal dari rumah panggung di tepi sungai. Di pasar pelabuhan, orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul di bawah payung anyaman yang melindungi mereka dari matahari. Mereka duduk bersila, menunjukkan barang satu persatu dengan gerakan lambat, seolah ingin memberi waktu agar setiap orang dapat merasakan maksud dan nilainya. Seorang pedagang Cina menggelar kain sutra lembut berwarna biru langit. Ia menyentuh permukaannya dengan ujung jari, lalu tersenyum pelan. Ketika seorang pedagang Sriwijaya melihatnya dengan mata berbinar. Di seberang pasar, seorang pedagang dari India menyusun manik-manik kaca yang berkilau ketika terkena cahaya matahari. Ia bercerita bagaimana manik itu dibuat, tentang api, tentang kesabaran, dan tentang seni kecil yang membutuhkan tangan stabil dan hati yang tenang. Para pedagang Sriwijaya membawa rotan, damar, kapur barus, dan kain tenun dari pedalaman Sumatera. Mereka berbicara dengan gestur yang sederhana dan ekspresi ramah yang membuat siapapun merasa diterima. Di luar pasar, jalan setapak kecil dipenuhi oleh anak-anak yang mengamati para pendatang. Mereka memperhatikan pakaian berbeda, cara bicara berbeda, dan barang-barang unik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun mereka tetap diam, menghormati kedamaian yang dijaga oleh orang tua mereka. Di sebuah pelataran dekat pelabuhan, para musafir sering berhenti untuk beristirahat. Beberapa duduk sambil menulis di buku catatan kecil, mencatat cerita perjalanan mereka. Beberapa lainnya menikmati minuman hangat dari pedagang lokal, menghirup aromanya yang memeluk diri. Dengan kelembutan tanah Sumatera, Sriwijaya menjadi semacam jembatan yang menghubungkan budaya dari seluruh penjuru. Namun jembatan itu tidak pernah goyah, karena dibangun oleh nilai yang sederhana namun kuat. Keramahan, kesabaran, dan ketenangan. Para pelaut Arab sering duduk dengan para biksu, berbicara tentang bintang dan laut. Mereka saling bercerita tentang perjalanan panjang, tentang badai besar, dan tentang malam-malam sunyi. Di tengah lautan, para biksu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu membalas dengan kisah tentang bagaimana air dan angin adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka. Tidak ada perbedaan yang membuat jarak. Semua perbedaan justru menjadi warna yang menyatukan Sriwijaya. Di desa-desa, hubungan Sriwijaya dengan dunia luar membawa perubahan kecil yang memperkaya kehidupan rakyat. Kain-kain dari Cina digunakan untuk membuat pakaian upacara. Manik-manik dari India menjadi perhiasan sederhana yang dipakai anak-anak saat festival. Dan cerita dari pedagang Arab tentang padang pasir dibagikan di malam hari sebagai dongeng sebelum tidur. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Meskipun dunia datang ke Sriwijaya, ritme hidup rakyat, para petani, tetap bekerja di sawah. Dengan gerakan lembut yang sama, mereka menanam, memanen, dan bersyukur atas apapun yang diberikan tanah. Para nelayan tetap turun ke sungai setiap pagi
menyambut air, seperti menyambut sahabat lama. Para pengrajin tetap membuat ukiran kayu. Dengan sabar, membentuk pahatan kecil yang mencerminkan alam sekitar. Daun, burung, dan ombak. Pada malam hari, desa-desa di tepi sungai diterangi lampu minyak. Cahaya itu bergetar lembut, membuat bayangan orang-orang bergerak perlahan di dinding rumah panggung. Anak-anak mendengarkan cerita dari orang tua mereka tentang bagaimana kapal-kapal besar melintasi lautan, membawa harapan, dan pulang membawa cerita. Di kejauhan, suara gamelan kecil kadang terdengar samar, mengiringi malam dengan alunan yang menenangkan. Sriwijaya, dalam puncak kejayaannya, bukanlah kerajaan yang keras. Ia adalah kerajaan yang hidup dengan ritme laut, tenang, berulang, dan penuh kesabaran. Dan di dalam ritme itu, dunia menemukan Sriwijaya, dan Sriwijaya menemukan dunianya sendiri. Di masa keemasannya, Sriwijaya bukan hanya kuat di laut, bukan hanya kaya dari perdagangan, tapi juga kaya dalam jiwa. Kerajaan ini menjadi tempat di mana seni, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari berjalan dalam harmoni yang indah. Seperti tarian air yang tidak pernah berhenti bergerak, namun tidak pernah membuat gelombang besar. Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Di pusat kerajaan, rumah-rumah panggung berdiri rapi. Di sepanjang tepi sungai, tiang-tiang kayu mereka terendam setengah di dalam air, membuat permukaan sungai tampak seperti cermin yang memantulkan dunia kecil yang hidup dengan lembut di atasnya. Di dalam rumah-rumah itu, terdapat keluarga-keluarga yang memulai hari mereka dengan ritme yang sama pelannya, seperti angin yang menyentuh permukaan air. Suara panci, desiran kain, dan langkah kaki berpadu menjadi musik kecil yang memberi tanda bahwa hari telah dimulai. Di dapur-dapur sederhana, asap tipis naik perlahan. Ibu-ibu memasak makanan hangat menggunakan bahan-bahan lokal yang diperoleh dari sungai dan ladang. Aroma rempah, aroma nasi, dan aroma ikan panggang mengisi udara dengan kelembutan yang bisa membuat siapapun merasa pulang. Sementara itu, para seniman Sriwijaya bangun lebih awal untuk menyelesaikan karya mereka. Ada pemahat kayu yang duduk bersila di beranda rumah, memegang sepotong kayu cendana, dan mengukirnya perlahan, hingga menjadi bentuk daun, burung, atau ombak kecil. Setiap goresan dilakukan dengan konsentrasi penuh, seolah waktu berhenti. Setiap kali pisau ukir menyentuh kayu. Ada pula para penenun yang menghasilkan kain halus menggunakan alat tenun tradisional. Mereka memilih warna dengan hati-hati. Biru dari indigo, merah dari akar tertentu, emas dari serbuk rempah. Kain-kain itu bergerak lembut ketika disentuh angin, memancarkan kehangatan yang hanya dimiliki kain buatan tangan. Di pusat kerajaan, pelataran luas menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Anak-anak berlarian dengan tawa kecil yang tidak berlebihan, sementara orang tua duduk di bawah rindangnya pohon besar sambil bercerita tentang masa lalu dan kebijaksanaan nenek moyang. Para biksu sering mengunjungi pelataran itu pula. Mereka berjalan perlahan,
Jubah kuning oranye mereka berayun lembut di sisi tubuh, seperti sinar matahari yang ikut melangkah bersama mereka. Di tangan mereka ada mangkuk kecil untuk menerima makanan yang diberikan rakyat. Rakyat Sriwijaya memberikan makanan itu dengan sukacita. Dengan kepala sedikit menunduk, mereka menyerahkan mangkuk nasi, buah, atau sayuran rebus. Tidak ada paksaan, tidak ada aturan keras, hanya hubungan tulus yang dibangun dari spiritualitas yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sore, di tepian vihara, para pelajar dari berbagai negeri berkumpul untuk mendengarkan ajaran-ajaran bijak dari guru-guru Sriwijaya. Angin sore menyapa mereka, membuat halaman vihara terasa lebih sejuk daripada tempat lain. Para pelajar itu duduk bersila di bawah cahaya matahari lembut. Beberapa dari mereka membuka naskah kuno yang ditulis dengan tinta hitam di atas daun lontar. Huruf-huruf Sanskerta yang indah dan berkelok membawa mereka ke dalam dunia pemikiran yang mendalam namun menenangkan. Guru mereka berbicara dengan nada halus, nyaris seperti suara air yang menabrak batu kecil di sungai. Setiap kata diucapkan perlahan, memberi waktu kepada pendengarnya untuk benar-benar mengerti dan meresapi maknanya. Segala sesuatu, kata seorang guru tua, bergerak dengan caranya sendiri. Tidak perlu terburu-buru untuk memahami dunia. Cukup dengarkan, rasakan, dan berjalanlah dalam ritme alam. Para pelajar mengangguk, tidak karena mereka mengerti sepenuhnya, tetapi karena mereka merasa damai dengan cara ajaran itu disampaikan. Pada malam hari, Sriwijaya berubah menjadi negeri cahaya lembut. Rumah-rumah panggung menyalakan lampu minyak. Cahayanya memantul di permukaan sungai yang menjadi hitam pekat, menciptakan garis-garis emas yang bergerak pelan. Setiap kali ikan kecil berenang di bawah permukaan. Di vihara, lampu minyak yang lebih besar menerangi ruang meditasi. Para biksu duduk bersila dalam keheningan. Mata mereka terpejam, napas mereka panjang dan dalam, dan seluruh tubuh mereka tampak seperti bagian dari bayangan yang menari lembut di tembok kayu. Di luar, bulan menggantung tinggi di atas kerajaan. Cahayanya jatuh di atas perahu-perahu kecil yang terikat di tepi sungai. Beberapa bergoyang pelan, membuat suara kayu yang menenangkan. Ketika menyentuh tiang, rakyat Sriwijaya menghabiskan malam dengan damai. Ada yang duduk di serambi rumah, mengobrol pelan tentang hari yang baru saja berlalu. Ada yang memainkan alat musik sederhana, menghasilkan nada rendah yang menyatu dengan suara malam. Ada pula yang sudah tidur lebih awal. Tubuh mereka bergerak pelan, mengikuti ritme napas. Dan di tengah semua itu, Sriwijaya bernafas dalam diam. Ia tidak hanya menjadi kerajaan besar, tetapi juga rumah bagi kedamaian batin yang mengalir bersama air dan tumbuh bersama angin. Kerajaan itu mencapai puncaknya, bukan dengan teriakan kemenangan, tetapi dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh negeri yang dekat dengan alam dan dekat dengan hati manusia. Setiap kerajaan yang pernah berdiri megah, pada akhirnya akan bertemu masa senja. Namun bagi Sriwijaya,
Masa senja itu datang dengan cara yang begitu pelan, begitu lembut, sehingga hampir tidak terasa bahwa dunia sedang berubah. Perubahan pertama muncul dari hal-hal kecil. Misalnya, kapal-kapal asing yang dulu selalu datang setiap musim, kini datang sedikit lebih jarang. Para pedagang yang dulu memenuhi pelabuhan dengan warna-warna pakaian mereka, kini lebih sering singgah di pelabuhan lain yang mulai berkembang di bagian utara. Namun di Sriwijaya, kehidupan tetap berjalan dengan ritme yang sama pelan. Para nelayan masih turun ke sungai di pagi hari, membiarkan perahu kecil mereka mengikuti arus yang tenang. Para biksu masih duduk bermeditasi di bawah rindang beringin tua. Dan di desa-desa, anak-anak masih berlarian di antara rumah panggung, tanpa merasa dunia sedang berubah. Bayangkan sebuah sore, ketika matahari turun lebih pelan, cahaya oranye yang hangat menyentuh atap rumah, dan menggambar bayangan panjang di halaman pasir sungai. Seorang tetua duduk di serambi rumahnya, menatap perahu yang bergerak hilang di tikungan sungai. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula kegelisahan. Hanya rasa bahwa angin tidak sama seperti dulu. Ada arah baru yang tidak bisa ia lihat, tetapi ia rasakan seperti perubahan kecil di dalam dada. Bersamaan dengan itu, di kerajaan-kerajaan seberang laut, pelabuhan-pelabuhan baru tumbuh. Jalur perdagangan yang dulu sepenuhnya melewati Sriwijaya mulai terpecah, mengalir menuju tempat-tempat lain yang membuka pelabuhan baru dengan cepat. Namun Sriwijaya tidak memaksakan diri. Ia tidak memanggil pasukan, tidak membangun benteng besar, tidak mengirim ancaman. Ia hanya terus berjalan dengan langkah yang sama halus seperti dulu. Di pelabuhan, para pekerja masih menata kayu dan mengikat tali-tali kapal. Namun suara yang biasa terdengar ramai kini berubah menjadi gema yang lebih pelan. Kapal-kapal besar yang dulu berjejer di dermaga, kini hanya tinggal beberapa. Para pedagang asing yang dulu menetap lama, kini datang hanya sebentar, menjual barang mereka, dan berangkat lagi ke tempat lain yang menawarkan peluang baru. Di vihara, jumlah pelajar tidak lagi sebanyak dulu. Ruang belajar yang dulu penuh kini memiliki sudut-sudut kosong. Meski begitu, para biksu tetap mengajar dengan nada yang sama. Mereka tidak terganggu oleh jumlah murid yang berkurang. Bagi mereka, satu murid pun tetap berharga, seperti 1000. Suatu sore, seorang biksu tua duduk di dekat jendela kayu yang menghadap sungai. Cahaya matahari sore menyentuh wajahnya dan membuat garis-garis kerutan terlihat lebih jelas. Ia tersenyum kecil karena ia tahu bahwa setiap kerajaan memiliki waktunya sendiri. Air yang mengalir, katanya pelan, kadang membawa lebih banyak, kadang membawa lebih sedikit. Tetapi air tetap air, dan sungai tetap sungai. Di tempat lain, para nelayan mulai menyadari bahwa tangkapan mereka tidak sebanyak dulu. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka menerima
Seperti mereka menerima hujan, atau hari-hari ketika angin berhenti. Malam-malam di Sriwijaya tetap sama indahnya. Lampu-lampu minyak masih menari lembut di tepi rumah panggung. Suara malam, serangga, air, dan angin masih mengisi udara dengan nyanyian kecil yang menenangkan. Hanya saja, jika seseorang mendengarkan dengan sangat saksama, mereka mungkin akan mendengar bahwa nyanyian itu mengandung sedikit keheningan ekstra, seolah dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak diketahui kapan datangnya. Di pusat kerajaan, para tetua berkumpul untuk membicarakan keadaan. Namun mereka tidak berbicara dengan panik. Mereka berdiskusi, seperti orang-orang berbicara tentang pergantian musim. Ada rasa menerima dan rasa mengerti bahwa apapun yang bergerak pasti akan menemukan titik diamnya. Salah satu tetua berkata, "Dulu, kita bangun dari air. Sekarang, kita sedang kembali menjadi air. Tidak ada yang salah dengan kembali." Kalimat itu diikuti oleh keheningan panjang yang terasa lembut, seperti bantal empuk yang diletakkan perlahan di kepala seseorang. Hari demi hari, Sriwijaya tidak runtuh. Ia hanya berubah. Perubahan itu datang seperti bayangan awan yang melintas di sawah hijau. Ia ada, namun tidak membawa badai. Kerajaan yang dulu menjadi pusat dunia maritim, kini menjadi tempat yang lebih sunyi. Namun kesunyian itu bukan kesedihan. Kesunyian itu adalah bentuk baru dari kedamaian. Dan malam pun turun di atas Sriwijaya yang perlahan meredup, mengajaknya beristirahat. Setelah perjalanan panjang yang ia jalani selama berabad-abad, waktu terus berjalan, dan Sriwijaya yang dulu bersinar seperti cahaya matahari pagi, mulai meredup seperti lampu minyak yang hampir kehabisan minyaknya. Namun redupnya itu tidak membawa suara keras, tidak membawa kehancuran tiba-tiba, melainkan datang seperti malam yang merayap pelan, menggantikan sore. Perubahan besar jarang datang dalam satu hari. Ia datang dalam bentuk angin yang arahnya sedikit bergeser, kapal yang semakin jarang berlabuh, dan pasar yang semakin sunyi. Setiap minggunya, tidak ada yang langsung menyadarinya. Seperti seseorang yang tidak sadar bahwa hari telah berubah, karena ia terlalu menikmati angin sepoi. Suatu pagi, seorang pedagang tua berjalan di sepanjang dermaga. Ia melihat ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan pelabuhan terlalu luas untuk jumlah kapal yang ada. Di tempat-tempat yang dulu diisi oleh kapal besar, kini hanya terlihat ombak kecil yang datang dan pergi tanpa terganggu. Ia duduk di ujung dermaga kayu yang tua, merendamkan kakinya ke dalam air sungai, dan menatap permukaan air yang memantulkan wajahnya. Keriput di wajahnya tampak lebih jelas daripada dulu. Namun bukan itu yang ia perhatikan. Ia memperhatikan ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang bukan berasal dari pelabuhan yang sibuk, melainkan pelabuhan yang perlahan-lahan ditinggalkan waktu. Di rumah-rumah para pelaut, suara yang biasanya mengisi pagi hari, suara tali dikencangkan, suara barang disusun, suara persiapan berlayar,
mulai jarang terdengar. Beberapa pelaut memilih untuk tinggal di tanah, menjadi petani atau pengrajin. Beberapa memutuskan untuk mengikuti arus dunia dan pindah ke pelabuhan lain, yang kini menjadi bintang baru di jalur perdagangan. Namun tidak ada yang pergi dengan amarah. Tidak ada yang menjelekkan Sriwijaya. Mereka pergi dengan langkah pelan, seperti seseorang yang meninggalkan rumah lama setelah memeluknya untuk terakhir kali. Di vihara, para biksu tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Mereka masih bangun sebelum fajar, masih bermeditasi, masih menyalin naskah-naskah kuno. Namun suara di ruang belajar tidak lagi seramai dulu. Beberapa bangku kayu tetap kosong setiap hari. Seorang pelajar muda yang datang dari jauh pernah bertanya kepada gurunya, mengapa semakin sedikit orang yang datang? Paduka guru? Guru tua itu tersenyum dengan senyum yang lembut dan penuh penerimaan. Ketika pohon tumbuh, katanya, daunnya banyak. Ketika musim berubah, daunnya jatuh sedikit demi sedikit. Namun pohon itu tetap pohon. Ia tidak hilang. Ia hanya mengikuti waktu. Pelajar muda itu mengangguk, merasakan ketenangan yang tidak memerlukan jawaban panjang. Di desa-desa, yang berubah bukanlah kehidupan rakyat, melainkan dunia di sekitar mereka. Mereka masih pergi ke sawah, masih menanak nasi, masih menjemur ikan di bawah matahari sore. Namun mereka memperhatikan bahwa orang-orang asing yang biasanya memberi warna pada pelabuhan semakin jarang terlihat. Pada suatu malam, lampu-lampu minyak di tepi sungai masih menyala seperti biasa. Namun bayangan yang mereka ciptakan terlihat lebih panjang, lebih diam, lebih seperti bayangan dari negeri yang sedang bermimpi panjang. Angin malam membawa suara yang biasanya menenangkan. Suara air, suara dedaunan, suara malam yang lembut. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang baru. Sebuah keheningan tambahan yang sulit dijelaskan. Seolah dunia sedang menarik napas panjang untuk memberi penghormatan kepada kerajaan yang mulai memudar. Ketika kerajaan-kerajaan tetangga merebut beberapa wilayah, itu terjadi seperti seorang tamu yang datang, menarik kursi, dan duduk perlahan. Tidak ada perang besar, tidak ada teriakan, tidak ada suara pedang yang beradu dengan tameng. Semua berlangsung seperti gerakan dalam mimpi yang kabur. Sriwijaya tidak melawan habis-habisan. Ia tidak ingin merusak kedamaian yang selama berabad-abad menjadi jantung kehidupannya. Sebaliknya, ia menerima perubahan dengan keanggunan yang sulit ditemukan dalam sejarah kerajaan manapun. Di pusat kerajaan, para tetua berkumpul untuk terakhir kalinya. Dalam ruangan yang diterangi lampu minyak, mereka berbicara perlahan. Suara mereka bergema lembut di dinding kayu, seperti nyanyian lama yang hampir dilupakan. Waktu kita telah panjang, kata salah satu tetua, dengan suara yang hampir seperti bisikan. Kita telah hidup dengan ketenangan yang baik. Dan kini, kita hanya perlu membiarkan dunia berjalan. Mereka tidak memutuskan
untuk bertahan, tidak memutuskan untuk berperang. Mereka memutuskan untuk menerima. Dan dalam penerimaan itulah Sriwijaya menunjukkan kebesarannya. Yang paling sunyi, sungai tetap mengalir, angin tetap berhembus, dan di bawah cahaya bulan, kerajaan besar itu perlahan memudar, seperti jejak kaki di pasir yang tersentuh ombak lembut. Sriwijaya tidak runtuh. Sriwijaya kembali menjadi bagian dari alam. Sebuah kerajaan yang tumbuh dari air. Pada akhirnya, kembali kepada air. Malam itu, di atas sungai yang telah menjadi saksi segala cerita Sriwijaya, bulan menggantung dengan cahaya yang lembut. Permukaan air berkilau tipis, seperti helaian sutra yang digerakkan angin tanpa niat. Di kejauhan, rumah-rumah panggung tampak redup. Lampu minyak menyala. Hanya di beberapa rumah saja. Dan suaranya bergetar pelan. Ketika angin lewat di antara celah kayu. Dunia Sriwijaya menjadi sunyi. Bukan karena hilang, tetapi karena waktu meminta kerajaan itu untuk beristirahat. Perubahan yang membawa Sriwijaya kepada akhir perjalanannya datang tidak seperti badai, tetapi lebih seperti gerimis kecil yang turun di sore hari, nyaris tak terdengar, namun perlahan memenuhi tanah dengan aroma yang baru. Di pelabuhan, kapal-kapal besar yang dulu menghubungkan dunia telah pergi satu persatu. Beberapa menjadi milik kerajaan lain, beberapa rusak termakan usia, dan beberapa dibiarkan terikat pada tiang kayu, hingga tali-tali mereka putus dengan sendirinya. Dermaga yang dulu sibuk, kini hanya dihuni perahu-perahu kecil yang bergoyang pelan menuruti arus sungai. Di antara kapal tua yang ditinggalkan, seekor burung kecil bertengger di ujung tiang layar. Ia memandangi air yang tenang, kemudian mengepakkan sayap dan terbang pelan, meninggalkan bayangan yang bergerak lembut di atas permukaan air. Di vihara, lonceng kecil digantungkan di halaman depan. Malam itu, angin membunyikannya sekali, hanya sekali, dengan nada rendah yang mengisi udara, seperti bisikan terakhir dari perjalanan panjang Sriwijaya. Biksu-biksu tua yang telah tinggal di tempat itu selama puluhan tahun mengerti arti suara itu. Bagi mereka, itu bukan tanda kesedihan. Itu tanda bahwa segalanya telah berjalan sebagaimana mestinya. Kemuliaan, ujar seorang biksu tua, tidak selalu diukur dari berapa lama sebuah kerajaan berdiri. Kadang kemuliaan itu ada pada cara ia pergi. Di desa-desa, rakyat masih menjalani hidup seperti biasa. Mereka makan malam bersama keluarga, menyalakan lampu minyak kecil, dan mendongeng kepada anak-anak mereka tentang masa ketika Sriwijaya menjadi pelindung lautan. Namun cerita itu tidak dibawakan dengan sedih. Cerita itu dibawakan seperti seseorang bercerita tentang mimpi indah yang sudah selesai. Dan anak-anak mendengarkan sambil mengantuk, mengimajinasikan kapal besar dengan layar putih yang perlahan menghilang di balik cakrawala yang keemasannya lembut. Di pusat kerajaan, bangunan-bangunan tua mulai ditinggalkan.
Bukan karena hancur, tetapi karena orang-orang secara alamiah berpindah, mengikuti arah sejarah. Lantai kayu yang pernah diinjak oleh raja-raja, kini dipenuhi dedaunan kering, yang jatuh dari pohon besar, yang tumbuh di sampingnya. Setiap helai daun jatuh dengan suara halus, seperti tanda bahwa alam sedang mengambil kembali apa yang dulu ia pinjamkan. Rumah-rumah para pembesar kerajaan perlahan ditelan waktu. Dinding mereka yang dulu penuh ukiran, kini diselimuti lumut hijau, dan tingginya rerumputan menyentuh bagian bawah jendela. Namun semua itu terlihat indah, tenang, dan damai, seperti lukisan yang dibuat untuk mengingatkan dunia bahwa segala sesuatu memiliki siklusnya sendiri. Dan pada suatu malam, ketika hujan turun sangat pelan, Sriwijaya tertidur sepenuhnya. Air hujan menyentuh atap-atap kayu dengan ritme lembut yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa ingin tidur. Angin malam membawa aroma sungai dan wangi tanah basah. Rumah-rumah panggung bergoyang pelan. Perahu-perahu kecil saling menyentuh dengan bunyi kayu yang lembut, dan langit gelap dipenuhi bintang-bintang yang menyala seperti lampu kecil untuk menemani tidur kerajaan ini. Sriwijaya tidak hilang. Ia hanya berpindah dari dunia nyata ke dunia cerita, ke dunia di mana ia bertahan dalam ingatan manusia, dalam naskah kuno, dan dalam sungai yang tidak pernah berhenti, mengalir melewati bekas-bekas pelabuhan tuanya. Dan malam ini, saat kau mendengarkan kisahnya yang panjang dan penuh ketenangan, kau ikut berjalan di tepian sungai itu. Kau melihat air yang lembut, mendengar angin, merasa damai dalam cara yang sulit dijelaskan. Kini, kau bisa menutup matamu perlahan. Biarkan tubuhmu menjadi ringan. Biarkan napasmu melambat. Biarkan pikiranmu mengikuti Sriwijaya yang kini tertidur dengan damai. Karena pada akhirnya, semua perjalanan, baik perjalanan kerajaan besar maupun perjalanan hari kita, akan berakhir dengan istirahat yang tenang. Selamat malam. Tidurlah dengan damai, seperti Sriwijaya yang kini beristirahat dalam pelukan waktu.